porque no me aguanto drama de tanto. Dime si vienes, pa' mi cama, fumamos la fama. Pernah gak sih kalian merasa dalam diri kalian itu ada yang sakit? Dan hal itu terjadi selama berbulan-bulan, kurang lebih 6 bulan. Lalu kemudian kalian itu melakukan pemeriksaan ke dokter. Setelah pemeriksaan, semua hasilnya itu baik-baik aja. Nggak ada hasil medis yang membahayakan. Nah, hal itu terjadi karena kalian itu sedang mengalami gangguan somatoform. Halo teman-teman semua, saya Nuripa. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai gangguan somatoform yang dialami oleh ibu usia 37 tahun. Nah, mengapa sih topik ini tuh penting untuk kita bahas? Nah, karena banyak orang tuh ya mungkin mengalami gejala fisik ya seperti nyeri, pusing, jantung berdebar, atau gangguan lambung yang berulang. Namun ketika mereka melakukan pemeriksaan ke dokter, nggak ada hasil medis yang membahayakan. Hasilnya itu baik-baik aja, normal-normal aja. Nah, apakah gejalanya itu berarti dibuat-buat? Tentu enggak ya. Nah, ada kondisi psikologis yang membuat tubuh itu benar-benar bisa merasakan sakit meskipun nggak ada penyebab medis yang jelas. Untuk memahami ini lebih dalam, kita akan membahas gangguan somatoform ini melalui kasus nyata ibu 37 tahun tersebut ya. Kita akan bahas mengenai apa sih itu gangguan somatoform, bagaimana cara mendiagnosisnya. Kita juga akan menganalisa menggunakan 4 teori psikologi ya, seperti psikoanalitik, behavior, kognitif, dan juga humanistik. Kita juga akan melihat masing-masing dari teori ini tuh kelemahan dan kekuatannya. Kita juga akan menganalisa perbandingan antar teori-teori ini. Oke, mari kita langsung aja ke pembahasannya ya. Gangguan somatoform yang dialami oleh ibu usia 37 tahun ini tuh berawal dari ketika dia mengalami keguguran sekitar 5 tahun lalu. Nah, setelah itu dia itu merasakan jantung berdebar, nyeri, dan berbagai keluhan fisik lainnya yang muncul. Ia sudah berkali-kali melakukan pemeriksaan medis ke dokter, mulai dari tes jantung, tes saraf, hingga pemeriksaan organ lainnya. Tapi nggak ditemukan hasil medis yang berbahaya. Semua hasilnya itu baik-baik aja. Secara psikologis, ibu tersebut itu sadar bahwa dirinya itu nggak baik-baik aja, moodnya tuh disforik. Nah, tapi dia masih tetap bersikap tenang ketika melakukan pemeriksaan ke dokter. Nah, pada akhirnya setelah serangkaian pemeriksaan dilakukan, salah satunya adalah pemeriksaan secara psikologis, ternyata tuh ditemukan dan dokter menyatakan bahwasannya ibu tersebut itu mengalami gangguan somatisasi ya, atau merupakan salah satu bentuk gangguan somatoform di mana stres dan konflik psikologis itu tuh muncul dalam bentuk keluhan fisik. Lalu apa sih itu gangguan somatoform? Gangguan somatoform adalah merupakan kondisi di mana seseorang itu mengalami gejala fisik yang nyata, berulang, dan membuatnya merasa sangat terganggu. Nah, tetapi ketika dilakukan pemeriksaan ke dokter, hasilnya tuh baik-baik aja semuanya, normal dan gak ada hasil medis yang berbahaya. Nah, ada beberapa ciri gangguan somatoform ini. Yang pertama adalah adanya gejala fisik yang menetap, dan ini tuh gejalanya bukan dibuat-buat ya. Terus yang kedua adalah adanya pemeriksaan medis yang normal. Jadi ketika seseorang merasa dalam dirinya ada yang sakit, ketika dilakukan pemeriksaan ternyata hasilnya baik-baik aja, nggak ada hasil medis yang berbahaya. Terus yang ketiga adalah adanya kecemasan atau fokus yang berlebihan pada tubuh. Yang keempat, gejala ini tuh membuat sulit pasien ini atau orang yang mengalami gangguan somatoform ini tuh untuk melakukan aktivitas secara biasanya ya, seperti biasanya, sulit berfungsi seperti kayak secara sosial, pekerjaan, atau juga emosional. Mana sih cara mendiagnosis seseorang itu mengalami gangguan somatoform? Yang pertama adalah dilakukannya pemeriksaan medis yang jelas atau pemeriksaan medis yang lengkap. Ketika seseorang merasa dalam dirinya ada yang sakit selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, nah terus mereka melakukan pemeriksaan medis, tapi hasilnya tuh nggak ada hasil medis yang jelas atau yang
hasil medisnya itu baik-baik aja. Terus yang kedua adalah dilakukannya wawancara klinis. Nah, hal ini itu dilakukan untuk melihat mood, pola pikir, kecemasan, tingkat stres, atau riwayat-riwayat kejadian yang penting. Terus yang ketiga adalah dilakukan atau pemeriksaan psikologis ya. Nah, hal ini itu bertujuan untuk yang melihat apakah gangguan-gangguan atau kayak keluhan-keluhan fisik itu tuh berasal dari sisi psikologinya. Sekarang kita masuk ke bagian intinya. Bagaimana keempat pendekatan psikologis itu bisa menjelaskan tentang gangguan somatoform. Yang pertama adalah teori psikoanalitik. Menurut teori psikoanalitik, gejala fisik itu tuh muncul akibat adanya konversi dari konflik emosional yang gak disadari. Seperti pada kasus ibu tersebut ya, ia pernah mengalami keguguran yang mana hal tersebut itu merupakan pengalaman traumatis yang mungkin ia tuh nggak proses secara emosional, sehingga stres itu tuh berpindah ke tubuh yang berbentuk gejala-gejala ya seperti nyeri, jantung berdebar, dan lain-lainnya. Nah, kekuatan dari teori ini itu mampu memahami akar emosional dan konflik yang nggak disadari, mampu menjelaskan hubungan yang kuat antara trauma dan juga gejala fisik. Tapi kelemahannya adalah sulit dibuktikan secara ilmiah, terlalu fokus pada masa lalu dan konflik bawah sadar. Yang kedua adalah teori behavior. Menurut teori behavior, gejala-gejala fisik itu tuh muncul sebagai perilaku yang dipelajari. Ketika ibu tersebut itu mengalami keguguran, mungkin ibu tersebut itu mendapatkan perhatian secara lebih ya dari keluarganya, yang akhirnya membuat itu merasa nyaman, merasa diperhatikan. Nah, tapi secara nggak sadar tubuh itu mempelajari ya bahwa ketika kita tuh melakukan atau mengeluhkan rasa sakit, itu tuh bisa memberi rasa aman, perhatian, sehingga gejala-gejala tersebut itu terus berlanjut. Nah, kekuatan dari teori ini adalah fokus pada perilaku yang bisa diubah, memberikan strategi terapi yang praktis seperti relaksasi, desensitisasi, dan juga reinforcement. Tapi kelemahannya adalah tidak menjelaskan emosi secara mendalam, tidak menyederhanakan masalah yang sangat kompleks. Yang ketiga adalah teori kognitif. Menurut teori kognitif, gejala-gejala fisik itu tuh muncul akibat pola pikir yang negatif. Nah, pada kasus ibu tersebut ya, ketika dia mengalami keguguran, akhirnya itu tuh menafsirkan bahwa sensasi-sensasi pada tubuhnya itu tuh sebagai tanda bahaya besar, seperti jantungku berdebar, pasti ada yang salah, pasti aku akan mati. Nah, kecemasan-kecemasan dari pikiran ini itu tuh kemudian membuat tubuh itu semakin tegang dan muncul lebih banyak lagi gejala-gejalanya. Kekuatan dari teori ini adalah mudah dipahami oleh pasien, terbukti efektif untuk mengurangi gejala ya melalui kognitif behavior terapi. Tapi kelemahannya adalah itu tuh kurang menjelaskan aspek emosional secara mendalam. Fokus pada pikirannya, bukan pada konteks sosial atau pengalaman traumatisnya. Yang keempat adalah teori humanistik. Nah, teori humanistik ini tuh lebih menekankan pada pengalaman pribadi dan perasaan yang tidak terpenuhi. Nah, pada kasus ibu tersebut tuh ketika dia mengalami keguguran, dia pasti sangat merasa kehilangan ya, kecewa, atau tidak mampu memproses emosi akibat keguguran tersebut. Nah, ketika ibu tersebut itu nggak bisa mengekspresikan perasaannya, akhirnya tubuhnya lah yang mengekspresikannya melalui gejala-gejala fisik tersebut. Nah, kekuatan dari teori ini adalah menekankan pada empati, penerimaan, dan juga dukungan emosional. Cocok untuk pasien yang butuh ruang untuk bercerita dan menyembuhkan luka batinnya. Tapi kelemahannya adalah terapi ini itu tuh cenderung memakan waktu yang sangat lama. Tidak fokus pada teknik spesifik untuk bisa menghentikan gejala-gejala fisiknya. Sekarang mari kita bandingkan antara teori tersebut ya. Mari kita lihat perbedaannya secara sederhana. Psikoanalitik ini tuh fokus pada konflik yang gak sadar. Gejala muncul sebagai pelarian dari emosi yang ditekan. Behavior fokus pada pembelajaran dan reinforcement. Gejala bertahan karena mendapatkan perhatian atau mengurangi stres.
Kognitif fokus pada pikiran negatif dan salah tafsir pada tubuh ya, yang mana kecemasan itu tuh bisa memperkuat gejala fisik. Humanistik fokus pada emosi, penerimaan diri dan juga pengalaman pribadi. Nah, gejala itu tuh muncul karena kebutuhan emosional yang nggak terpenuhi. Nah, keempatnya ini tuh melihat dari sudut pandang yang berbeda ya, tapi semuanya itu sepakat bahwa pikiran dan tubuh itu saling terhubung. Dalam kasus ini kita belajar ya bahwa gejala-gejala fisik itu eh, bukan berarti ada penyakit yang berbahaya, bukan berarti juga ada kerusakan-kerusakan organ. Terkadang tubuh itu berbicara ketika hati dan pikiran udah nggak bisa lagi menahan beban. Gangguan somatoform bukanlah pura-pura sakit. Itu merupakan kondisi yang nyata yang membutuhkan dukungan, pemahaman, dan pendekatan tempatik yang tepat. Semoga pembahasan ini tuh membantu kita lebih peka ya pada hubungan antara pikiran dan juga tubuh, serta mampu memahami orang-orang yang mengalami gangguan seperti ini atau gangguan somatoform ini. Baby, you are my